kita membuat jurnal khusus, kita akan memposting saldo utang dan piutang masing-masing toko terlebih dahulu kepada buku besar pembantu utang dan piutang. Kita akan mengambil saldo awalnya di neraca saldo. Nah, di sini ada utang atau akun payable-nya 2 juta dari CV Anjali dan piutang atau akun receivable-nya sebesar 4 juta, yang mana 1 juta dari toko April, 850.000 dari toko Elang, 500.000 dari toko Bintara, 900.000 dari toko Ares, dan 750.000 dari toko Amel. Di sini kita akan memasukkan saldo awal piutang kepada buku besar pembantu piutang. Sebagai contoh, kita ambil di toko April. Untuk nama debitur kita isi dengan toko April, lalu kodenya kita isi sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk toko tersebut. Lalu di bagian date kita isi dengan tahun periode yang sedang berlangsung. Untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 1 karena kita memposting saldo awal. Untuk description diisi dengan balance atau saldo awal. Kolom ref kita isi dengan checklist untuk menandakan bahwa kita telah mempostingnya. Karena piutang saldo normalnya ada di debit, maka kita masukkan angkanya ke bagian saldo debit sebesar 1 juta. Selanjutnya kita akan memposting saldo awal utang ke buku besar pembantu hutang. Bagian nama kreditur kita isi dengan CV Anjali. Untuk kode kita isi sesuai dengan kode apa yang kita inginkan untuk toko tersebut. Lalu pada kolom date kita isi dengan periode yang sedang berlangsung. Tanggalnya kita isi dengan tanggal 1 karena kita ingin memposting saldo awal. Untuk kolom description kita isi dengan balance atau saldo awal. Kolom ref kita isi dengan checklist untuk menandakan bahwa kita sudah mempostingnya. Untuk saldo kita isi di bagian kredit karena saldo normalnya utang ada di kredit. Yang pertama kita akan membuat jurnal khusus yaitu jurnal penjualan atau sales journal. Sini sebagai contohnya tanggal 2 Desember 2025 dijual karpet 10 unit masing-masing harga 250.000 kepada toko April dengan syarat 2/10 N/30 PPN 11% FJ001. Karena di sini kita menjual secara kredit, maka masuknya ke jurnal penjualan atau sales journal. Di sini pada kolom debit dan kreditnya kita akan buat akun yang mempengaruhi penjualan secara kredit, yaitu ada akun receivable di debit, sales, dan fade out di kredit. Pada kolom date kita isi dengan tanggal transaksi. Pada bagian description kita isi dengan nama tokonya, yaitu toko April. Untuk kolom ref, kita isinya nanti setelah kita posting ke buku besar pembantu. Selanjutnya, karena di sini kita menjual, maka kita akan mengisi kolom penjualan atau sales terlebih dahulu. Sales kita isi dengan total barang yang kita jual dikali dengan harga masing-masingnya. Untuk fade out atau pajak keluarannya, karena di sini kita menggunakan PPN 11%, maka fade out diisi dengan total penjualan dikali dengan 11%. Untuk akun receivable atau piutang kita dapatkan dari total penjualan kita ditambah dengan pajak keluarannya. Selanjutnya akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Itu kolom date kita isi tanggal 2, description kita isi dengan posting. Lalu untuk kolom ref kita isi dengan nomor bukti
seperti yang ada pada transaksi, yaitu FJ001. Karena kita akan memposting ke buku besar pembantu piutang, maka kita lihat akun piutangnya, yaitu ada di bagian debit. Maka kita salin piutangnya dari jurnal penjualan ke buku besar pembantu piutang di sebelah debit. Untuk kolom saldo, karena saldo normalnya piutang itu ada di debit, maka saldo awalnya kita tambahkan dengan kolom debit dan kita kurangkan dengan kolom kredit. Setelah itu pada jurnal penjualan di bagian ref-nya kita beri tanda checklist, menandakan bahwa kita telah mempostingnya ke buku besar pembantu piutang. Nanti setelah diposting semuanya, hasilnya akan seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan membuat jurnal pembelian. Tanggal 5 Desember 2025 dibeli karpet dari CV Anjeli sebanyak 15 unit, masing-masing harganya 150.000 dengan syarat 2/10 N/30 FOB shipping point dengan PPN 11% dan biaya angkut 30.000 FB001. Di sini karena kita menjual secara kredit dengan syarat, maka masuknya ke jurnal pembelian atau purchase journal. Pada kolom date, kita isi dengan tanggal transaksinya. Lalu pada kolom description, kita isi dengan nama tokonya. Untuk kolom ref akan kita isi saat kita mempostingnya ke buku besar pembantu hutang. Karena di sini kita melakukan pembelian, maka kolom yang akan kita isi yang pertama yaitu ada purchase atau pembelian. Kita isi dengan total barang yang kita beli dikali dengan harga masing-masingnya, yaitu 15 dikali Rp150.000. Selanjutnya untuk kolom fade-in atau pajak masukan, di sini karena kita menggunakan PPN 11%, maka pembelian dikali dengan 11%. Pada kolom break-in, karena di sini kita menggunakan biaya angkutnya sebesar 30.000, maka break-in-nya kita isi dengan 30.000. Untuk kolom akun payable, di sini kita dapatkan dari pembelian ditambah dengan pajak masukan dan ditambah dengan biaya angkutnya, maka dapatlah hasil hutangnya. Selanjutnya, kita akan memposting ke buku besar pembantu hutang. Untuk bagian tanggal, kita isi dengan tanggal transaksi, lalu description kita isi dengan posting. Untuk ref, kita isi dengan nomor bukti atau nomor dokumennya. Karena pada jurnal pembelian, akun payable atau hutang berada di sebelah kredit, maka di buku besar pembantu hutang kita buat di bagian kredit. Untuk kolom saldo, karena saldo normalnya hutang ada di kredit, maka saldo awal dikurang dengan kolom debit dan ditambah dengan kolom kredit. Nanti setelah kita posting semuanya, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat jurnal kas masuk atau cash receipt journal. Pada tanggal 4 Desember 2025 dijual karpet kepada toko Jihan sebanyak 15 unit, masing-masing 250.000 secara tunai PPN 11% NK001. Di sini pada bagian debit dan kredit kita menggunakan akun-akun yang mempengaruhi ketika kas kita bertambah atau masuk. Di kolom date atau tanggal kita isi dengan tanggal transaksi. Lalu pada bagian deskripsi kita isi dengan nama tokonya. Untuk kolom ref, kita isi ketika kita posting ke buku besar pembantu piutang dan mempengaruhi kolom akun receivable.
Jika tidak mempengaruhi kolom akun receivable, maka tidak kita buat ref-nya. Di sini karena kita menjual, maka kolom yang akan kita isi pertama yaitu kolom penjualan. Pada kolom penjualan kita isi dengan total barang yang kita jual dikali dengan harga satuannya. Lalu untuk VAT out atau pajak keluaran, karena kita menggunakan PPN 11%, maka penjualan kita kalikan dengan 11%. Untuk kolom cash kita dapat dari penjualan ditambah dengan pajak keluarnya. Nanti setelah kita posting semuanya, hasilnya akan seperti ini. Lalu yang keempat ada cash payment journal atau jurnal kas keluar. Contoh yang pertama itu ada pada tanggal 1 Desember 2025 dibeli karpet secara tunai dari CV Anjeli sebanyak 30 unit masing-masing, harganya 150.000, FOB shipping point PPN 11% dan biaya angkut 30.000 NK001. Pada bagian debit dan kreditnya kita menggunakan akun-akun yang mempengaruhi ketika kas kita keluar atau berkurang. Juga di sini kita menggunakan akun serba-serbi yang mana isinya adalah akun-akun yang hanya sesekali muncul. Untuk kolom date kita isi dengan tanggal transaksi. Untuk description kita isi dengan nama toko. Untuk ref kita isi ketika mempengaruhi akun utang dan ketika mempostingnya ke buku besar pembantu hutang. Jika tidak mempengaruhi dan tidak kita posting ke buku besar pembantu hutang, maka refnya tidak kita buat. Pada contoh nomor 1, karena kita membeli, maka kolom pertama yang kita isi yaitu kolom purchase atau pembelian. Kolom purchase kita isi dengan total unit yang kita beli dikali dengan harga satuannya. Untuk kolom VAT in atau pajak masukan, karena di sini kita menggunakan PPN 11%, maka pembelian dikali dengan 11%. Lalu kolom freight in atau biaya angkut, di sini kita menggunakan 30.000, maka kita isi dengan 30.000. Kolom cash kita dapat dari purchase ditambah dengan VAT in ditambah dengan freight in. Contoh kedua ada pada tanggal 7 Desember 2025 dibayar sewa toko sebesar 12 juta BKK 001. Karena di sini membayar sewa, maka akan masuk ke kolom serba-serbi karena akun beban hanya muncul sesekali. Untuk kolom date kita isi tanggal 7. Lalu kita langsung ke kolom serba-serbi. Pada akun name kita isi dengan rent expense atau beban sewa. Bagian refnya kita isi ketika kita posting ke buku besar. Lanjut kita isi amount atau jumlahnya yaitu 12 juta. Karena membayar sewa maka mempengaruhi akun cash. Ini hasilnya setelah kita posting semuanya. Selanjutnya yang kelima itu ada jurnal umum atau general journal. Pada 2 Desember 2025 dikembalikan 2 unit karpet dari CV Anjeli karena rusak ND001. Setiap retur penjualan dan pembelian kita masukkan ke jurnal umum. Pada kolom tanggal kita isi dengan tanggal transaksi. Lalu description kita isi dengan nama akun yang mempengaruhi retur. Di sini retur pembelian. Akun yang mempengaruhinya adalah yang pertama ada cash karena dibeli secara tunai. Lalu ada VAT in atau pajak masukan dan juga ada retur pembelian dari CV Anjeli. Kita lihat pembeliannya. Di sini kita membeli dengan harga masing-masing 150.000. Maka pada kolom retur pembelian itu jumlah barang yang kita kembalikan dikali dengan 150.000 pada bagian kredit.
Selanjutnya untuk pajak masukan yang harus dikembalikan yaitu jumlah retur pembelian dikali dengan 11% pada bagian kredit. Untuk cashnya, retur pembelian ditambah dengan pajak masukan pada bagian debit. Setelah diposting semuanya, hasilnya akan seperti ini. Untuk memposting ke buku besar pembantu piutang, kita melihat datanya dari sales journal dan juga cash receipt journal. Di sini kita tinggal salin dari masing-masing jurnal, lalu pada kolom ref-nya kita isi dengan tanda checklist. Setelah kita posting dari semua jurnal ke masing-masing toko, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah memposting ke buku besar pembantu piutang, kita akan membuat daftar saldo piutang. Untuk kode dan nama debitur setiap toko kita ambil pada buku besar pembantu piutang. Untuk kolom saldo debit, kita ambil dari buku besar pembantu piutang, yaitu saldo terakhir setiap toko. Setelah semuanya diposting, hasilnya akan seperti ini. Total piutang yang ada pada buku besar pembantu piutang harus sama dengan total piutang yang ada pada buku besar. Untuk memposting ke buku besar pembantu utang, kita lihat datanya dari purchase journal dan juga cash payment journal. Kita salin dari masing-masing jurnal yang mempengaruhi akun hutang, lalu ref-nya kita beri tanda checklist. Setelah diposting semuanya, hasilnya akan seperti ini. Setelah semuanya diposting ke buku besar pembantu utang, kita akan membuat daftar saldo utang. Untuk kode dan nama kreditur, kita ambil dari buku besar pembantu piutang. Untuk saldo kredit, kita ambil pada buku besar pembantu piutang, saldo terakhir yang ada pada kolom saldo. Setelah diposting, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke.